berserah penuh. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ya, Shalom, haleluya. Wow, Shalom Mikael, lebih jauh dari Manokwari. Ya, sore ini kita ketemu lagi, kita boleh sharing dan renungan singkat firman Tuhan. Kita baca sama-sama di Yeremia 12 ayat yang kelima. Yeremia 12 ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan katakan seperti ini, Yeremia 12 ayat yang kelima. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara, saya rindu bagikan seperti ini. Jikalau Tuhan izinkan keadaan kita saat ini gitu ya, kita ada pergumulan dan lain sebagainya, dan dikatakan kalau dengan pergumulan yang ada sekarang ini kita sudah lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur, kita lebih banyak protes daripada mengucap syukur pada Tuhan, ya. Maka firman ini berkata, kalau kita berlari dengan orang berjalan, perbandingannya kontranya tuh jauh banget. Orang jalan, kita lari, kecepatannya sama. Itu parah, saudara. Jadi kalau orang jalan dan kita aja udah berlari, berarti ada yang salah, saudara. Gitu. Kita ngoyo banget. Orang berjalan, kita udah berlari. Lalu dikatakan juga di sini gini. Bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Ini luar biasa. Kalau dengan orang berjalan kita berlari, bagaimana engkau berpacu dengan melawan kuda? Saudara, Tuhan taruh kapasitas pada kita. Tuhan taruh kapasitas pada kita berpacu melawan kuda. Artinya apa? Tuhan taruh kapasitas yang tinggi, kapasitas yang besar dalam setiap hidup kita. Kalau dengan orang berjalan aja kita berlari dan menjadi lelah, bagaimana kita berpacu melawan kuda? Tuhan taruh kapasitas yang besar dalam diri saudara dan saya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang besar. Amin, ada Roh Kudus yang luar biasa. Ada Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Dan dikatakan kalau saja di sini, dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, dan apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya. Jadi kalau dengan keadaan yang saat ini gitu ya, dengan keadaan yang saat ini dikatakan kita nggak bisa tentram, nggak ada damai sejahtera dalam hidup kita, banyak mengeluh, lebih banyak protes dengan keadaan daripada kita mengucap syukur. Gimana kalau nanti keadaannya lebih parah lagi? Maksudnya seperti itu, saudara. Gimana kalau keadaan diizinkan lebih parah lagi? Ya, kalau dengan hal-hal yang sekarang ini kita sulit untuk mengucap syukur, maka nanti ketika kita diperhadapkan hal perkara-perkara besar, maka habis kita. Ya, buat anak-anak muda gitu ya. Kalau lagi jomblo lagi, kalau sedang masih jomblo aja atau lagi single aja, engkau susah untuk mengucap syukur. Bagaimana nanti kalau Tuhan kasih pasangan hidup? Akan lebih sulit lagi mengucap syukur, ya. Jadi kalau hal yang Tuhan izinkan terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kita, ya,
ini aja kita sulit untuk mengucap syukur, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita sudah dilelahkan, capek dan lain sebagainya gitu ya, capek hati gitu ya, sehingga membuat kita jadi malas atau tidak mau melayani Tuhan, atau istilah tidak mau bergerak dalam pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena udah ngerasa capek, nggak ada ucapan syukur di sana, isinya ngeluh aja, capek saudara. Beneran, jangankan yang ngeluh, yang dengerin keluhan kita juga capek ya. Lalu firman Tuhan katakan juga, kalau kita buka sama-sama di ini ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, 1 Korintus ya, ini pesan Tuhan ini gini saudara. Karena itu saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Engkau mungkin ngerasa capek, merasa nggak kuat dan lain sebagainya, tapi ketahuilah, ini janji Tuhan. Tuhan yang bilang bahwa persekutuan kita dalam Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia. Di dalam persekutuan kita dalam Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia. Tapi yang pertama, berdirilah teguh. Nah, ini penting untuk kita setiap kita berdiri teguh. Dan bagaimana kita bisa berdiri teguh? Nggak bisa enggak. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Artinya berdiri di atas firman Tuhan apa? Ketika situasi sulit datang, firman Tuhan itulah yang menopang hidup kita. Ya, ketika kita lihat kemustahilan, misalnya gitu, aduh gimana nih nanti masa depan pekerjaan dan lain sebagainya, firman Tuhan itu yang menjadi penopang hidup kita. Firman Tuhan itu yang menjadi dasar hidup kita untuk kita berdiri. Kita tahu ada firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita yang menghadapi hal-hal sulit dalam hidup kita, maka ayat ini ya, segala perkara, Filipi 4 ayat 13, dapat kutanggung dalam Dia. Maka firman Tuhan ini menjadi hidup dalam hidup kita dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Ketika masalah demi masalah datang dalam hidup kita, kesulitan datang dalam hidup kita, berdirilah teguh. Dan gimana caranya? Nggak bisa enggak. Kita harus sepakat dan percaya, mengimani dan mengamini firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita percaya, kita imani, amin, maka firman Tuhan inilah yang membuat kita bisa berdiri teguh. Nggak bisa enggak. Kita mau sama-sama terus. Saya juga terus belajar untuk setiap hari membaca firman Tuhan, walaupun kadang lupaan, malas dan lain sebagainya. Balik lagi saudara, mari jangan malah dibablasin ya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Untuk jangan goyah saudara, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Paulus sedang berbicara kepada jemaat Korintus menjadi satu kesatuan. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Bagaimana supaya kita tidak goyah? Kita boleh saling berpegangan tangan satu dengan yang lain. Artinya apa? Ada komunitas di mana kita boleh bertumbuh sama-sama, dikuatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Di sanalah kita boleh tidak goyah. Jadi kalau kita sendirian, kita nggak punya komunitas, pasti goyah, pasti gampang diombang-ambingkan. Tetapi ketika kita punya komunitas, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain, ketika kita goyah, kita nggak sampai jatuh, kita dikuatkan kembali. Ada orang-orang di sekeliling kita yang saling menjaga. Jadi penting untuk setiap kita masuk dalam satu komunitas untuk bertumbuh bersama. Amin. Ya. Lalu dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, sesungguhnya bukan Tuhan yang diuntungkan. Tuhan gak dapat keuntungan apapun ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan juga tidak dirugikan apapun ketika kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kita tidak melakukan, yang dirugikan kita. Kenapa? Karena itu kesempatan buat kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, saudara. Otomatis ketika kita dijadikan alat oleh Tuhan, ya, maka kemuliaan itu juga turun atas kita. Amin.
Ya, itulah kenapa kita lihat hamba-hamba Tuhan yang besar, luar biasa. Kita ngelihat kagum gitu ya Pak. It's okay ya. Lihat, wow keren gitu ya. Kenapa? Karena mereka mau dipakai menjadi alatnya Tuhan. Makanya kita yang melihat mereka luar biasa. Dan saya percaya saudara dan saya ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya kita nggak minta dihormati, tapi itu otomatis orang akan melihat. Amin. Dan kita juga nggak mengejar itu. Kenapa? Karena ketika kita tahu kita giat dalam pekerjaan Tuhan bukan untuk supaya kita dikenal orang, saudara. Tapi ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, itu membuat kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Sekalipun lagi drop, gimana caranya untuk melayani? Ya, lagi drop, tetap lakukan yang terbaik. Paling gampang nih ya. Bukan berarti paling gampang itu terus ini gampangan gitu ya. Ambil jam doa untuk mendoakan orang lain. Itu akan membuat api kita menyala-nyala. Kenapa? Karena kita nggak mikirin orang lain. Kita lagi nggak mikirin diri sendiri. Kita berdoa buat orang lain, berdoa buat kota, berdoa buat bangsa. Otomatis api itu turun atas setiap kita. Tapi kalau berdoa buat diri sendiri ya, ya kayak gitu saudara. Ya, lagi drop, lagi rasanya aduh, aku habis jatuh dalam dosa, aku begini begitu gitu ya. Saudara, bangkit langsung, minta ampun sama Tuhan, selesai gitu ya saudara. Minta ampun sama Tuhan, selesai, langsung lakukan apa yang menjadi bagian. Lakukan apa yang menjadi bagian. Amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini nggak bicara soal, saudara, saya mau bilang ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, pekerjaan Tuhan, sesungguhnya kitalah yang mendapat istilahnya keuntungan besar. Tanda kutip, bukan bicara soal harta benda ya. Keuntungan besar dalam arti apa? Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya, kapasitas kita diperbesar, roh kita dikuatkan. Kenapa? Ketika kita melayani, kita sedang tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita nggak selfish, tapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang membuat kita kuat. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau kita buka Roma 12 ayat yang kelima, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya, di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan ini saudara, kerajinan ini bukan karunia. Karunia rajin itu enggak ada. Kerajinan ini dikerjakan. Artinya dari dalam diri kita juga melakukan sesuatu yang konstan, terus menerus. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya gini, jangan izinkan kemalasan berlama-lama dalam hidup kita. Jangan izinkan kemalasan berlama-lama di dalam hati kita, dalam pikiran kita ya. Dalam tubuh kita mungkin juga seperti itu. Aduh, malas nih, mager gitu kan. Mager, mau ngapain, malas. Jangan biarkan. Kenapa? Karena otomatis itu akan menyiram api yang ada dalam diri kita. Kemalasan. Terkadang bukan masalah yang membuat kita tidak melayani Tuhan. Kadang bukan masalah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi kemalasan inilah yang membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, malas gerak, akhirnya tiduran sambil lihat HP. Kita lagi lihat HP, info-info yang buruk-buruk masuk, bahkan konten-konten buruk kita lihat gitu ya, yang tidak baik kita lihat. Itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Itulah yang membuat kita jadi malas, jadi tidak berapi-api. Kenapa? Malas itu tadi saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, ialah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi sungguhnya ketika Tuhan istilahnya katakan untuk dalam firman ini, untuk kita terus menyala-nyala, itu bukan untuk supaya Tuhan dilihat lebih hebat, enggak. Tetapi supaya kita diperlebar kapasitas kita.
terus menerus setiap hari. Amin. Sama seperti seorang atlet, kalau setiap hari dia latihan. Coba kalau dia izinkan kemalasan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan dia tidak latihan. Dia sedangkan dia adalah atlet, apalagi atlet nasional, ya, 3 bulan gak latihan, gak kepake saudara ketika bertanding, gak kepake. Tetapi atlet yang lain yang tiap hari latihan, itulah yang dipakai. Kenapa? Staminanya turun, kecepatannya turun, ketajamannya turun. Jadi kalau setiap kita mengizinkan kemalasan ada dalam diri kita, itulah yang membuat roh kita tidak menyala-nyala. Dan ketika roh kita tidak menyala-nyala, hati-hati, gampang sekali untuk jatuh dalam dosa. Ya, kenapa? Nggak connect sama Tuhan. Itulah kenapa sebabnya dikatakan di Yeremia tadi, kalau dengan orang berjalan aja kita berlari dan kelelahan, gimana kita berpacu melawan kuda? Kapasitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kapasitas yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, berpacu melawan kuda. Artinya apa? Kapasitas besar Tuhan berikan dalam hidup kita. Dari Korintus katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, nggak bisa enggak. Firman Tuhan harus menjadi penopang kita. Bukan apa kata berita, bukan apa kata orang, bukan nasihat-nasihat yang istilahnya kelihatannya make sense, tapi sebenarnya bukan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan jangan goyah. Nah, jangan goyah ini nggak bisa enggak. Jangan goyah ini kita bisa dapatkan ketika kita berkomunitas, ketika kita punya komunitas saling menguatkan. Kalau di gereja mungkin namanya komsel, komunitas sel group. Dan dikatakan juga dan layanilah Tuhan. Ya, berilah teguh, jangan goyah, dan layanilah Tuhan. Di sini dikatakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu, sama dengan rohmu menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya ketika ada kerajinan, ada roh yang menyala-nyala. Ketika malas, padam setiap api kita. Amin. Ya, kita akan berdoa. Shalom Tabitha, Chris, David, Sebuah, shalom. Semua yang sedang menyaksikan, shalom. Dan biarlah setiap kita dikuatkan, diteguhkan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala, layanilah Tuhan. Fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Contain, that I can control. I
I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Jesus, we want more of you. Jesus, kami mau berdoa kekuatan daripada Tuhan menopang setiap kami. Urapan yang baru turun atas setiap hamba-hambamu, atas setiap anak-anakmu Tuhan. Buat Chris, buat Tabitha, David dalam nama Yesus. Sama dalam nama Yesus, kuasa-Mu turun. Yes, Lord. Mikael dalam nama Yesus, jamah Bapa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami terima urapan yang baru yang daripada Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu besok. God bless you.